Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang fungsi syahadatain dengan dosen pengampu Dr. Andes IR Haji M. Budi Jatmiko, MSI, MIA. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yurahayu dengan NPM 1012-1034 dari kelas C4 Manajemen mata kuliah Pendidikan Agama 4. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester PAI 4. Kenapa syahadatain itu penting? Karena dengan bersyahadat, seorang boleh menyebutkan dirinya sebagai muslim. Syahadat sebagai pintu bagi masuknya seseorang ke dalam Islam. Selanjutnya di sini ada pentingan atau fungsi dari syahadat itu sendiri. Yang pertama yaitu ahamiyah syahadah atau kepentingan bersyahadat. Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. Kepentingan syahadat ini karena syahadat sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan bagi tiang untuk rukun iman dan yakin. Syahadatain ini menjadi ruh atau inti dan landasan seluruh ajaran Islam. Yang kedua yaitu madkhul ila Islam atau pintu masuk ke dalam Islam. Yang pertama yaitu ada syahnya iman seseorang adalah dengan menyebutkan syahadatain. Yang kedua yaitu kesempurnaan iman seseorang bergantung kepada pemahaman dan pengalaman syahadatain. Yang ketiga yaitu syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir. Dan yang keempat yaitu pada dasarnya setiap manusia telah bersyahadat rubiah di alam arwah. Tetapi ini saja belum cukup. Untuk menjadi muslim mereka harus bersyahadah uluhiyah dan syahadah risalah di dunia. Selanjutnya di sini ada dalil. Hadis Rasulullah memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan 2 kalimat syahadah sebelum pengajaran lainnya. Yang kedua yaitu hadis yang kedua, pernyataan Rasulullah SAW tentang misi La ilaha illallah dan kewajiban manusia untuk menerimanya. Yang ketiga yaitu ada khulasah ta'lim Islam atau kepahaman muslim terhadap Islam. Poin pertama yaitu ada kepahaman muslim terhadap Islam bergantung kepada kepemahaman pada syahadatain. Seluruh ajaran Islam terdapat dalam 2 kalimat yang sederhana ini. Yang kedua yaitu ada 3 hal prinsip syahadatain. Yang pertama yaitu pernyataan la ilaha illallah merupakan penerimaan penghambaan atau ibadah kepada Allah saja. Melaksanakan minhajillah merupakan ibadah kepadanya. Yang kedua yaitu menyebut Muhammad Rasulullah adalah tauladan dalam mengikuti minhajillah. Yang ketiga yaitu penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu ada dalil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 21 dan 51-56. Ma'ana la ilaha illallah adalah penghambaan kepada Allah. Selanjutnya ayat 21-25 Rasul diutus dengan membawa ajaran tauhid. Yang keempat yaitu ada asasul inqilan, dasar-dasar perubahan. Syahadatain mampu merubah manusia dalam aspek keyakinan, pemikiran, maupun jalan hidupnya. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia secara individu atau masyarakat. Ada perbedaan penerimaan syahadatain pada generasi pertama umat Muhammad dengan generasi sekarang. Perbedaan tersebut disebabkan kepemahaman terhadap makna syahadatain secara bahasa dan pengertian. Sikap konsisten terhadap syahadat tersebut dalam pelaksanaan ketika menerima maupun menolak.
Selanjutnya yaitu ada umat terdahulu langsung berubah ketika menerima syahadatain sehingga mereka yang tadinya bodoh menjadi pandai, yang kufur menjadi beriman, yang bergelimang dalam maksiat menjadi takwa dan abid, yang sesat mendapat hidayah, masyarakat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara di jalan Allah. Yang terakhir yaitu ada syahadatain dapat merubah masyarakat dahulu, maka syahadatain pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. Ada dalilnya yaitu Quran ayat 16 122 menggambarkan Allah tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi yang dahulunya berada dalam kegelapan jahiliyah, kemudian berada dalam cahaya Islam yang gemilang. Yang kelima yaitu hakikat dakwah Rasul. Poin pertama ada setiap Rasul semenjak Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi besar Muhammad SAW membawa misi dakwahnya adalah syahadat. Yang kedua makna syahadat yang dibawa juga sama yaitu la ilaha illallah. Yang ketiga yaitu dakwah Rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian Allah saja. Ada dalilnya yaitu Quran surat ke-60 ayat 4, Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian Allah saja. Dan yang keenam yaitu pembahasan yang terakhir yaitu tentang Fadailul Adin, ganjaran yang besar. Yang pertama yaitu banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu ganjaran dapat berupa material ataupun moral, atau misalnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat, rezeki yang halal dan keutamaan lainnya. Yang ketiga yaitu keutamaan ini selalu dikaitkan dengan aplikasi dan implikasi syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu dikelakkannya kita dari segala macam kesakitan dan kesesakan di dunia ataupun di akhirat. Selanjutnya ada dalil yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keutamaan dan kelebihan bagi yang bersyahadat. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.